Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Rida Purwana, saya dari kelas 12 Cendana. Baik, di sini saya akan menceritakan meringkas dari film Kemerdekaan Republik Indonesia 1828 di Ponegoro. Baik, awal cerita di sini menceritakan dari seorang suku Jawa yang menolak akan kehadiran atau penjajahan dari suku Hindia Belanda. Jadi di sini suku Jawa memberontak akan kehadiran suku Hindia Belanda tersebut. Namun sebelum itu, suku Belanda ini mencari dulu tangan kanan dari pangeran di Ponegoro, yaitu yang bernama Sentot Prawidrijo. Nah, keberadaan ini belum diketahui, namun ada seorang Demang yang mengetahui informasi tersebut, yaitu Kromo Dirullah lah yang mengetahui tentang informasi ini. Nah, setelah pasukan Belanda telah mengetahui keberadaan Komaridullah, akhirnya Kromo Dirullah ini ditangkap, disekap di rumahnya sendiri dan diinterogasi sama pemerintahan Belanda. Dan sepanjang interogasi tentang mengenai informasi tersebut, Kromo Dirullah tetap bungkam dan tidak mau membicarakan hal yang benar terhadap orang Belanda ini. Karena hal yang pertama ialah ini suatu informasi yang sangat berharga. Jangan sampai salah di tangan orang seperti orang-orang Belanda tersebut, karena mereka itu orang-orang Belanda serakah dan tidak punya hati. Hal kontrak ini juga menarik dalam sosok kapten dari De Borch dan Letnan Van Aken, yaitu Kapten De Borch pada film ini disulutkan oleh kepentingannya pribadi. Ia gerah karena lebih muda, perwiranya yang lainnya itu lebih muda, dan ternyata sudah meraih pangkat yang lebih tinggi daripada dia. Dan juga beda dengan Van Aken. Nah, Van Aken ini dia bersimpati terhadap masyarakat Jawa yang nggak mau secara kasar atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, pada akhirnya kan Komarudinullah itu ditangkap dan diinterogasi dan tetap bungkam akan kebenarannya. Nah, pada saat itu masyarakat Indonesia sudah merasa terancam karena mereka dipaksa untuk kerja terus-menerus. Seandainya Komarudinullah ini membantu orang yang seandainya kesusahan dalam membayar pajak, dia bantu untuk memberi sedikit sedekah terhadap orang-orang tersebut. Nah, semenjak tertangkapnya beliau, semuanya menjadi berubah, dan rakyat Belanda sendiri dan rakyat Indonesia sendiri merasa ini nggak bisa kayak gini selamanya. Dan pada film tersebut akhirnya Komarudinullah akhirnya tewas tertembak oleh kapten Belanda tersebut, yang pada akhirnya sebelumnya rakyat Indonesia untuk ingin membebaskan beliau, namun sudah terlambat, dan mereka pada akhirnya berjihad atau melawan pemerintah Belanda. Karena dalam surat Al-Hujurat dijelaskan dalam surat 15, dalam ayat ke-15, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi mereka mempertahankan harta mereka dan merelakan harta mereka demi tujuan yang benar, yaitu menghapuskan penjajahan atau pembudakan di Indonesia, di negara ini terutamanya. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang film Kemerdekaan Republik Indonesia 1828 di Ponegoro. Kurang lebihnya saya meminta maaf jika ada kesalahan kata-kata ataupun kurangnya penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.